dikenal dengan pemrograman. Jadi perhitungannya kalau dulu itu masukin rumusnya satu-satu, kalau sekarang itu udah tinggal klik, sum udah jadi semua. Nah itu perkembangan zaman yang luar biasa. Dan zaman dulu zaman prasejarah pun teknologi-teknologi yang sifatnya canggih pada masanya itu banyak ditemukan gitu. Dan banyak digali oleh arkeolog-arkeolog dan ditemukan hal-hal yang unik dan masih menjadi tanda tanya sampai sekarang gitu. Oke, khususnya di perkembangan suku Maya dan Inka. Oke. Kemudian penemuan internet. Nah, penemuan internet ini diawali dari kalau kalian pernah nonton beberapa film gitu, dari mulai filmnya si Apple sampai beberapa film tentang perkembangan sejarah komputer. Nah, tahun 71 ini mulai bisa dikirim surat elektronik pertama dalam jaringan ARPANET. Simbolnya Akyong. Kalau A begini namanya Akyong biasanya. Mulai pertama kali digunakan untuk membuat alamat email. Nah, tahun 72 itu Departemen Pertahanan US Advanced Research Project Agency yang kemudian menghasilkan jaringan dunia melalui teknologi internet ARPANET. Nah, jadi perkembangan komputer itu diawali dengan mesin komputer hitung. Zaman dulu itu besarnya komputer itu sebesar rumah tipe 36. Jadi kebayang ya, untuk memproses sebuah data statistik aja kita mesti punya tempat yang sebesar rumah tipe 36. Nah, itu hanya cuma bisa olah data. Kalau sekarang olah datanya itu pakai statistik, pakai SPSS misalnya. Nah, SPSS juga punyanya IBM. Nah, kalau dulu itu pemrosesannya lama banget. Bisa makan waktu 2 sampai 5 jam. Tergantung dari data yang diproses. Nah, sekarang udah banyak sekali teknologi untuk memproses data, untuk mengolah gambar. Kalau di seni rupa itu software editing tuh udah banyak banget sekarang. Dari mulai keluarannya Adobe sampai Microsoft, beragam banget. Gitu. Kayak kalian juga ada softwarenya untuk misalkan untuk kamusnya segala macam itu udah lengkap banget. Nah, itulah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, setelah penemuan email tadi, tahun 89 tim Berners-Lee menemukan hypertext, yaitu sistem koneksi yang kemudian dikembangkan menjadi hyperlink. Tahun 2000 sudah memasuki era media sosial dan perangkat mobile. Era ini ditandai dengan populernya jejaring sosial dan perangkat mobile yang menyebabkan pengguna internet naik dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di dunia. Nah, kalau kalian di sini pasti lahirnya di atas tahun 2000 ya, benar nggak? Oke. Saya tahun 2000 udah mana ya? Saya masuk UNJ itu tahun 2000. Tahun 2000 saya masuk UNJ, tapi sebelumnya saya tahun 99 itu masuk ke Politeknik UI waktu itu. Nah, di tahun 2000 itu saya pakai handphone itu namanya mereknya Ericsson GF388. Itu bentuknya kalau kalian lihat kayak film-film mafia Hong Kong ya, zamannya ada Jackie Chan, Jet Li segala macam. Itu bentuknya tebel banget. Itu handphone kalau buat nimpuk maling aja lumayan, kepalanya benjol-benjol. Dan itu cuma bisa buat telepon gitu. Dan harga kartunya
kartu selulernya itu lebih mahal daripada handphonenya. Harga handphonenya itu cuman mungkin bisa dibilang zaman dulu itu sekitar 350.000 ya. Tapi harga kartunya itu bisa sampai 500 dan 700. Dan zaman dulu nggak ada namanya isi pulsa 10.000, paket 5.000 itu nggak ada zaman dulu tuh. Minimum itu zaman dulu tuh 100.000. Jadi sekali ngisi itu biasanya 100.000, 200, 300 kelipatannya terus. Jadi kalau sekarang kan misalkan minta isiin ya, eh, mah isiin dong paket goceng gitu. Bisa. Kalau zaman dulu tuh nggak ada. Kalau udah habis 100.000 ya udah, tuh handphone cuma bisa dikantongin aja gitu. Jadi nggak bisa dipakai buat apapun gitu loh. Nah, perkembangan ini mulai makin lama makin bergeser gitu loh. Terus sudah ada handphone yang bisa, waktu itu belum belum terintegrasi sama handphone. Dulu ada namanya eh, sama kayak sekarang tab mungkin ya. Kalau dulu namanya Palm OS, itu bisa buat internet. Gitu. Jadi dia bisa buat internet, tapi dia tidak bisa buat telepon. Zaman dulu tuh cuma ada dua pilihan. Kalau buat telepon ya telepon, kalau buat internet ya internet. Jadi nggak ada yang dua-duanya kayak sekarang. Nah, tapi kita di situ udah senang gitu loh. Yang namanya zaman pada saat itu, yang namanya telepon nggak pakai kabel, kita bawa kemana-mana itu udah senengnya minta ampun deh gitu loh. Kalau ketemu teman-teman udah diajak main aja. Kalau nggak punya handphone tuh nggak diajak main sama teman-teman tuh. Udah kayak inian apa? Gue nggak punya handphone nih. Gitu. Jangan diajakin main. Gitu. Nah itu apa? Di era-era saat itu eh, teknologinya belum canggih, tapi interaksi sosialnya lumayan cukup bagus gitu. Nah sebenarnya saya membayangkan Indonesia ini dengan sistem pembelajaran yang setiap daerah tuh punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Jadi terkait dengan teknologi, kemarin saya sempat riset ke Kalimantan, baru aja. Itu saya ke anak-anak SD, usianya mungkin SD-nya SD kelas 4 sampai 5 ya. Itu saya cukup kagum karena apa? Anak-anak segitu itu belum pada megang handphone semua. Kebayang nggak? Jadi saya ke sana, mereka tuh kakak-kakak. Mohon maaf di sana mereka nggak tahu umur saya, jadi saya dipanggilnya kakak. Tetap kakak-kakak, tolong ini dong, dongeng dong kak, dongeng dongeng. Ya akhirnya kita cerita mau nggak mau, gitu. Kita cerita cerita gitu. Selesai itu kita diajakin main bola sama mereka, diajakin main bola. Nah di situ saya merasakan bahwa saya hidup di masa saya waktu saya kecil, gitu. Di mana interaksi sosial antara satu orang dengan orang yang lain itu luar biasa tinggi. Kalau sekarang jangankan anak SD, kalian aja coba nih ya nongkrong di atau enggak makan bareng gitu ya. Memang pada ngobrol, pasti megang handphone sendiri-sendiri. Udah apa? Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Nah, saya kadang-kadang sama istri saya punya rule, punya aturan main. Ketika kita keluar, itu namanya quality time. Jadi kita sama sekali nggak boleh megang handphone. Jadi kita khusus ngobrol aja, ngobrol, makan gitu. Selesai itu kita pulang, gitu. Nonton dulu, baru pulang. Nah, momen-momen seperti itu momen yang kita bisa mendekatkan satu dengan yang lainnya tanpa eh, apa? Tanpa ada gangguan dari si alat komunikasi ini. Jadi memang ada plus minusnya ya teknologi ini untuk dunia pendidikan, untuk dunia industri itu ada plus minusnya. Tapi memang harus balance ketika teknologi ini digunakan ya harus seimbang. Jangan sampai eh, berat sebelah. Oke, digitalisasi.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, digitalisasi ini alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada guna membuat atau memperbaiki suatu proses menjadi lebih baik. Nah, harapannya si teknologi ini bisa seperti ini. Tapi kadang-kadang anak-anak ya, khususnya generasi alfa itu yang lahirnya tahun sekitar tahun, kalian lahir tahun berapa sih? 2003. 2003. 2004. Oke, generasi alfa itu lahirnya tahun 2010. Gitu, 2009, 2010. Itu generasi alfa. Nah, saya kadang-kadang suka sedih melihat generasi alfa sebenarnya. Eh, memang teknologi ini juga salah satu teknologi tepat guna yang mempercepat sebuah proses. Tapi ada hal lain yang sifatnya negatif gitu. Contohnya misalkan anak sekolah dasar saya lihat itu udah menyenangin game, namanya gamenya tuh Among Us. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu ya game Among Us ya. Siapa yang tahu, coba tunjuk tangan. Oke, jadi game Among Us itu pada dasarnya di dalam game itu jadi bagaimana dia bisa survive. Survive itu artinya di kehidupan sehari-hari dia bisa survive. Di kantor, di rumah, bisa survive dia. Bisa survive, tapi dia melakukan berbagai cara untuk bisa survive. Nah, itu gambaran salah satu game Among Us. Nah, saya cukup sedih karena ya itu tadi dampaknya memang generasi alpha ini punya kemampuan yang cukup cerdas, tapi tidak diimbangi dengan yang tadi saya bilang interaksi sosial. Interaksi sosialnya minim banget. Ketemu sama orang aja udah malu. Terus beraninya cuma di chatting. Dia lebih baik kehilangan teman di dunia, dia lebih baik kehilangan temannya secara interaksi langsung daripada di dunia maya. Gitu. Dia kalau di blacklist temennya di dunia maya, dia akan lebih sedih ketimbang dia di istilahnya keluar gitu sama temennya nggak diajak main gitu. Kalau zamannya saya mungkin juga masih kalian, kita sedih banget kan ya kalau misalkan teman pada ke Sunan Giri gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh ke Sunan Giri aja ya, makan bakso di Sunan Giri gitu ya, terus teman kalian berduaan gitu pergi gitu atau enggak berempat gitu loh, kita nggak diajak gitu loh, kan sedih ya rasanya ya. Cuman kalau anak-anak sekarang nggak peduli gitu, yang penting saya punya teman-teman di interaksi sosial, media sosial saya itu jauh lebih banyak. Anggapan mereka seperti itu. Jadi mereka tuh ngejar followernya sampai berapakah daripada temen yang ada di dunia nyata. Nah itu salah satu bentuk eh, plus minus dari teknologi tadi. Nah, manfaat digitalisasi ini sebenarnya juga harusnya memudahkan komunikasi, kemudian menghubungkan manusia di seluruh dunia, terus mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi, terus efisiensi dalam penyimpanan data, gitu loh. Nah, ini penyimpanan data ini nanti terkait dengan data raya. Terus masyarakat digital masa kini, gitu. First revolution. Gunakan kompas untuk mengetahui arah Anda. Pegang mendatar pada telapak tangan dan sejajarkan panah manet jarum ke arah kardinal utara. Nah, second revolution, revolusi yang kedua terjadi pada akhir abad ke-19, di mana mesin-mesin produksi yang ditenagai listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Nah, ini second revolution ini pada saat revolusi industri di Prancis gitu. Nah, kalau kalian senang nonton film, ada film yang bicara soal
Yang pertama sejarah terciptanya motor Vespa. Sejarah terciptanya motor Vespa, perkembangan teknologinya itu didorong juga oleh revolusi industri Prancis, dan juga ada juga film gitu. Sebenarnya sekarang kita bisa tahu sejarah itu bisa lewat film. Jadi buat kalian eh, nonton film itu juga menjadi salah satu media yang bisa mendekatkan kalian dengan sejarah. Saya juga dulu tidak terlalu suka dengan sejarah karena sejarah itu harus membaca dari awal sampai akhir. Tapi begitu itu dikemas menjadi sebuah film, itu saya jadi bisa belajar banyak gitu loh. Walaupun memang kalau di film ada hal-hal yang dipotong, ada hal-hal yang dilebih-lebihkan gitu. Nah, itu tadi second revolution. Nah, yang third revolution itu penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Terus yang fourth revolution itu revolusi industri 4.0, mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi sehingga dikenal dengan istilah cyber physical system. Nah, ini salah satu yang sering kalian kenal dengan revolusi 4.0. Gitu. Jadi sudah mengkolaborasikan antara teknologi dengan sistem physical system. Nah, terus masyarakat digital masa kini. Ini ada smart city dengan berbagai macam pernak-perniknya, kemudian ada smart home system, terus ada pelayanan publik. Ini juga masuk bagian dari digitalisasi masa kini. Jadi sekarang kalian untuk ngurus paspor, ngurus KTP, sebenarnya harusnya tidak sulit ya. Harusnya tidak sulit. Sekarang sudah lumayan cukup cepat gitu. Perpindahan KTP aja sekarang udah cepat gitu. Cuman memang kadang-kadang karyawan yang membuat lama. Kayak saya pindah KTP dari Jakarta ke Bekasi, prosesnya gampang, udah cepet gitu. Cuman ya gitu, kita harus datang ke kecamatan, pertama ke ini dulu kelurahan, terus kecamatan, terus dari kecamatan karena waktu itu saya pandemik ngurusnya, jadi bisa lewat WhatsApp. Jadi mudahkannya seperti itu. Nah, cuman prosesnya memang agak nunggu dulu berapa lama gitu. Nah, kalau udah jadi kita ke kecamatan lagi tuh, minta stempel lagi, minta cetakin KTP gitu. Jadi ada beberapa proses yang harus dilalui. Nah, harusnya ke depannya ketika sudah smart city, hal itu bisa dipangkas. Tuh. Oke. Nah, ini saya minta tolong dibaca. Fadilah, tolong dibaca, Fad. Suara saya terdengar, Pak. Didengar, Fadilah. Fenomena masyarakat Indonesia dalam era digitalisasi. Perekonomian. Munculnya startup baru yang menerapkan teknologi sehingga mampu menggeser perusahaan-perusahaan konvensional. Ketenaga kerjaan, teknologi memungkinkan seseorang bekerja tidak harus di kantor. Remote work dan WFH juga menjadi tren saat ini. Pendidikan, dunia pendidikan di Indonesia memanfaatkan inovasi belajar jarak jauh dengan memanfaatkan kelas online, video conference, virtual tour, dan augmented reality. Pemerintahan saat ini menerapkan konsep e-government yang memanfaatkan teknologi untuk berbagai pelayanan publik seperti pembuatan SIM, KTP, dan keperluan lain yang dapat diakses secara online tanpa perlu mengantri. Oke.
Thank you Fadila, makasih. Oke, jadi yang seperti tadi saya jelaskan bahwa fenomena masyarakat Indonesia dalam era digital ini sudah merambah ke berbagai bidang. Nah, ada perekonomian, tenaga kerja, pendidikan, sampai pemerintahan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke penjelasan tentang data raya. Gitu loh. Bentar. Oke. Mengenal big data. Nah, kalau tadi kita bicara soal teknologi informasi, perkembangannya seperti apa. Nah, kita coba masuk kepada apa yang membuat dia bisa data-data itu bagaimana prinsipnya bisa tersimpan di dalam di dalam sebuah tempat yang kita nggak tahu besarannya seperti apa. Yang kita tahu hanya bagaimana cara menganalisis beberapa, mungkin nanti ada menganalisis media sosial juga, khususnya media sosialnya YouTube. Nah, ini kita analisis nanti seberapa besar kapasitas yang dibutuhkan gitu loh, untuk si media sosial. Kita ambil sampelnya misalkan satu YouTuber gitu. Nah, kita ambil sampel satu YouTuber, kita akan menghitung berapa sih besarnya kapasitas dari big datanya itu sendiri. Nah, oke. Jadi big data itu sebenarnya terkait dengan Internet of Things. Big data itu adalah integrasinya ke Internet of Things. Semua perangkat kalian yang memang memiliki akses internet, akses untuk istilahnya untuk bisa mengirimkan sebuah perintah. Nah, ini terhubung dengan Internet of Things, baik handphone, TV, kulkas. Gitu. Makanya sekarang ada kulkas baru yang begitu diketok, tok, 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 langsung nyala. Nah, itu apa? Itu terkait dengan itu tadi, data yang disimpan, kemudian diproses. Gitu loh. Disimpan, diproses, jadi kalau orang ngetok, pasti dia akan nyala lampunya. Nah, kemudian big data. Big data ini atau data raya adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Nah, big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang baik. Nah, ini kenapa kita bisa menggunakan ini sebagai salah satu analisis dan strategi. Contoh gini, contoh kita mau membangun sebuah kewirausahaan atau bisnis. Nah, kita kan harus tahu dulu lawan bisnis kita siapa. Yang misalkan kalau saya karena saya senang di fotografi,
Jadi saya punya usaha foto. Nah, saya harus tahu nih kompetitor saya siapa nih. Gitu. Nah, saya bisa tahunya dari mana? Dari media sosial yang memang saya lihat, kemudian saya cek, kemudian saya analisis bagaimana dia pengaruh karyanya, apa yang harus saya perbaiki dari usaha saya gitu loh. Nah, itu menjadi bagian sebuah data yang bisa kita lihat yang terstruktur dengan baik sehingga dapat tersimpan nih meskipun dari tahun apa kalau di Facebook itu dari tahun berapa tuh kalian nyimpen foto-foto kalian tuh. Nah, itu penyimpanannya besar sekali. Nah, ini semua data raya ini atau big data dalam bahasa Inggrisnya ini semua terintegrasi dengan Internet of Things yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada 4 bagian dalam big data itu sendiri. Nah, mungkin nanti akan disederhanakan menjadi 3V. Gitu. Yang 4V ini yang veracity ini memang istilahnya jarang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita nanti kenalnya 3V. V yang pertama adalah volume. Volume itu seberapa besar kapasitas file yang memang diakomodir oleh server sehingga bisa tersimpan itu apa bertahun-tahun. Jadi kalau bertahun-tahun berarti datanya tuh tersimpan dari tahun berapa gitu. Nah, hitungannya itu bukan lagi megabyte lagi. Hitungannya itu kalian bisa lihat di sini. Nah, hitungannya itu udah zettabytes, ada quintillion bytes, ada terabytes gitu. Hitungannya bukan megabyte lagi sama gigabyte gitu. Jadi ini kalau ada di handphone kalian nih, kapasitas handphonenya berapa? 1 zettabytes. Buset. Itu besar banget kapasitas itu. Gitu. Jadi ini tempat penyimpanan yang kita sendiri nggak tahu penyimpanannya di mana. Yang pasti ketika kita upload Instagram, kita upload YouTube, itu video-video kita tuh tersimpan dengan baik. Nah, nanti kalian akan ada tugas yang menganalisis gitu loh. Cukup satu channel aja. Jadi nanti bisa kelihatan satu channel aja kapasitasnya tuh berapa gigabyte tuh yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada variety. Variety itu adalah istilahnya jenis-jenis file, jenis-jenis media sosial yang memang kita akses untuk menyimpan data. Media sosial Facebook, Twitter, YouTube itu berbeda dengan Instagram. File datanya pun beda-beda. Ada file data yang foto, ada file data videonya bermacam-macam. Jadi ini adalah variety, ini adalah jenis-jenis file yang memang tersimpan di dalam sebuah server tadi yang nantinya bisa kita akses sesuai dengan paket internet yang kita miliki. Nah, kemudian ada velocity. Velocity ini adalah streaming data. Seberapa cepat data itu kita streaming. Seberapa cepat data itu bisa kita akses. Nah, sekarang datanya udah yang bisa kita akses itu 4G sekarang. Sedangkan kalau kita handphonenya tiba-tiba munculnya itu data sama sekali nggak bisa kita akses. Nah, itu dia velocity kaitannya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau nggak ada, saya mau menjelaskan dikit tentang kaitannya dengan 3V ini. Paket internet, kalian kan pernah tahu ini nggak apa Bitcoin nggak? Nambang duit pakai Bitcoin.
Ada yang tahu nggak prinsipnya gimana itu? Nggak tahu. Halo, gimana, Mas? Nggak tahu, Pak. Ya tahu Pak. Oke, prinsipnya gini. eh Kalau kalian banyak searching, Bitcoin itu kan nambang nambang apa? Nambang dengan menggunakan VGA yang ada di komputer, kemudian ditranskrip. Nah, jadi pada dasarnya paket internet yang kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak semuanya data terpakai. Tidak semua data terpakai. Jadi data-data itu ada yang lepas ke dunia maya. Dunia mayanya kita nggak tahu di mana tuh. Tersebar di mana-mana. Sama kalau kalian misalkan jalan kaki gitu loh. Kan bekas-bekasnya kalian tuh masih tersimpan tuh di jalanan gitu. Cuman kan kita nggak bisa nyarinya gitu. Gimana nyarinya gitu loh. Kalian makan sambil jalan kan remah-remahnya tuh ada yang rontok tuh. Cuman kita nggak tahu nyarinya gimana, mengutinnya gimana. Nah, data-data itu yang sudah kalian beli dan sudah ada paketnya, ketika dipakai, itu ada data-data yang menyebar di dunia maya dan kita nggak tahu bagaimana cara ngambilnya. Nah, sementara dari setiap negara, untuk bisa mengakses internet, dia harus membeli memang data-data internet akses tersebut. Internet aksesnya harus dibeli, kemudian dijuallah ke masyarakat umum untuk bisa mengakses internet tersebut. Nah, kemudian ketika kalian pakai, data-data itu terlepas. Untuk ngambil data-data itu caranya gimana? Caranya ya pakai itu tadi, penambangan Bitcoin. Jadi pakai VGA yang memang bagus, di dunia maya itu kayak diserokin gitu loh satu-satu. Snap gitu. Diambilin gitu. Makanya butuh prosesnya lama. Begitu sudah terkumpul, nah ini dikonversi dengan namanya Bitcoin, mata uang memang Bitcoin yang nantinya bisa diuangkan juga, tapi diuangkannya tidak bisa di Indonesia, harus di luar negeri dikonversi menjadi emas batangan atau menjadi apa, menjadi dolar atau apa. Jadi gambarannya seperti itu Bitcoin. Makanya untuk nambang Bitcoin itu biasanya komputernya speknya harus tinggi banget. VGA-nya itu sampai berapa juta. Karena susah tuh narikin data. Itu yang diserokin datanya itu kalau pakai VGA yang murah tuh serokannya ibaratnya kalau nyerok ikan dapetnya ikan kecil-kecil tuh, ikan cerek tuh. Begitu dapet gabus serokannya bolong. Nah, itu prinsipnya dari Bitcoin, penambangan Bitcoin. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada Pak. Izin bertanya, Pak. Kayaknya Oh, udah iya, haus. Kayaknya udah haus akan tugas ini ya. Mau tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau sistemnya kayak snack video gitu, kayak nonton video dapat koin, terus itu dituin uang, itu beda lagi ya sistemnya? eh Nonton video dapat koin itu sebenarnya saya nggak terlalu percaya ya. Karena gini nih, apa yang sudah kalian tonton itu kan pasti kuotanya akan kepake kan, kuota kalian kan. Itu. Sebenarnya kalian cuma dapat beberapa kecilnya. Yang namanya orang bisnis itu nggak mungkin dia modal 1.000, misalkan modalnya 10.000, jualnya 1.000 kan nggak mungkin. Jadi kuota yang sudah kalian pakai itu kan eh, lebih besar daripada apa yang kalian dapatkan. Paling kalian dapetin cuma berapa ya? 300 perak paling ya. Atau berapa, Phil? Halo? Filza ya tadi nanya ya? Iya, Iya. nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Oke. Jadi itu memang kadang-kadang ada yang ini juga, ada harus hati-hati juga kalian. Ada yang
sifatnya penipuan juga. Jadi kalau misalkan, oh ini nonton video ini berbayar nih, gitu, hati-hati gitu. Karena apa? Karena saya kurang begitu suka dengan hal-hal itu. Karena gini, ketika kalian membuka aplikasi itu pasti minta akses yang ada di handphone kalian. Pasti izinkan kan? Begitu kalian izinkan, itu ada namanya bugs. Bugs itu bisa masuk ke handphone kalian dan menarik semua data-data kalian. Kalau kalian tahu, dulu ada sistem download. Kalau kalian pengen download misalkan musik atau lagu, itu pakai namanya Forcer. Tahu Forcer? Enggak, dulu namanya ada Forcer. Jadi Forcer ini kalian bisa dapetin banyak lagu segala macam, apa musik atau apa segala macam tuh dapat. Tapi Forcer ini punya bahaya. Forcer ini ketika kalian akses dan mengunduh, itu sebenarnya bukan mengunduh di server. Jadi sebenarnya ketika kalian masuk ke dalam Forcer, itu mereka melakukan pencarian di semua orang-orang yang terhubung dengan si Forcer. Itu lagu-lagu itu tuh ada di mana. Makanya namanya Forcer. Jadi misalkan satu kelas ini nih, gitu, itu pakai Forcer. Terus ada lagu, misalkan lagunya si siapa, Hati-Hati di Jalan misalkan. Saya nggak punya nih, gitu. Nah tiba-tiba di handphonenya Rara punya, gitu loh. Nah maka Forcer itu akan mengakses handphonenya Rara untuk bisa mengambil data itu. Nah itu salah satu plus minus ya dari perkembangan teknologi. Jadi mesti hati-hati juga kadang-kadang kalau yang pas nonton video bilangnya dapat bayaran nih segala macam. Yang pasti dapat bayaran itu kalau kalian bikin YouTube, monetize, banyak yang nonton, nah itu pasti dapat duit tuh. Itu Phil. Oke, makasih Pak. Maaf Iya, Pak, sama-sama. izin tanya. Silakan, Ji. Berarti itu bisa masuk ke data-data pribadi kita dong Pak? Ngambil data-data gitu? Bisa. Makanya kan kalau kalian tahu yang namanya pinjol ya, pinjaman online, itu ketika kalian mau pinjem, itu kan apa, ada agreement yang kalian harus izinkan atau tolak, benar nggak? Kalau nggak pernah pinjol jadi nggak tahu ya. Nah, ada izinkan, ada tolak. Kenapa saya tahu? Karena memang hampir semua aplikasi yang istilahnya aplikasi yang kita download di internet, aplikasi yang ada di handphone kita, itu pasti untuk bisa mengakses itu butuh izin dari si pemilik perangkat supaya tidak menyalahi aturan. Jadi sebenarnya dia tidak salah. Karena apa? Karena dia udah bilang dari awal, udah warning gitu. Ini data kalian mau kita akses nih, kalian izinkan nggak? Kayak saya misalkan bilang sama Aji, Ji, nanti saya main ke kamar ya Ji ya. Aji bilang, oh ya udah kuncinya ada di sana. Nah kalau ada barang yang hilang, salah orang itu kan nggak juga. Kamu kan udah ngizinin, bener nggak Ji? Ya sama kayak perangkat. Jadi handphone kalian ketika diisi beberapa aplikasi itu harus berhati-hati. Ketika kalian izinkan, itu semua data kalian akan ditarik kemudian. Termasuk nomor-nomor telepon, kontak yang ada di handphone kalian itu pasti akan ditarik. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan aplikasi yang memang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang kadang-kadang abal-abal ya. Nah itu dilihat dulu penggunanya berapa, terus ada kalian searching dulu ini bagus nggak untuk ini, untuk handphone kita gitu. Kurang lebih kayak gitu Ji. Izin tanya lagi Pak. Ya silakan. Velocity itu kan analisis of streaming data ya Pak. Berarti itu dia
ngawasin itu dong Pak, kayak ada bug gitu atau apa? Kenapa, Ji? Di Velocity itu kan analysis of streaming data ya Pak ya. Jadi itu kita ngawasin data-data tersebut kayak ada bugnya gitu apa gimana Pak? Oke, analisis of streaming data itu maksudnya seberapa cepat data itu bisa kita akses. Jadi menganalisis kalau kecepatannya tidak seimbang, ini pasti ada permasalahan. Permasalahan pertama kan bisa kita analisis nih, oh ternyata datanya besar, makanya diaksesnya lama. Yang kedua misalkan, oh ternyata usernya lama atau enggak. Kalau misalkan kalian punya website, itu kan ada namanya domain sama hosting. Domain itu untuk namanya misalkan www.duina.com atau enggak www.filzah sayangkamu.com.id gitu loh. Kalau zaman dulu tuh saya ingat tuh nama status apa kalau kita bikin postingan tuh misalkan Eko sayang sama kamu gitu. Eko cantik jelita sepanjang masa gitu kan suka ada kayak gitu. Nah, jadi ketika kalian membuat sebuah data yang disimpan di dalam big data, itu bisa kita analisis seberapa cepat aksesnya, seberapa cepat data itu bisa kita akses. Pengaruhnya banyak banget. Ada dari mulai besarnya data, kemudian bagaimana akses internet kalian, terus bagaimana perangkat kalian. Nah, di Velocity ini analyze of streaming data, jadi kita bisa menganalisis kecepatan data itu bisa kita akses. Maksudnya kayak gitu. Iya oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Ilsa maaf ya, jadi contoh. Wina. Iya Pak. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada tanya, saya akan kasih kalian video. Video tentang big data. Masih ada yang mau tanya lagi nggak? Cukup Pak. Berarti udah haus akan tugas nih kayaknya. Saya mau tanya Pak. Hah? Saya mau Ya, tanya Pak. silakan. Kan tadi velocity ya Pak, seberapa cepat data dapat diakses. Nah, untuk data kayak rute jalan, terus cuaca itu gimana Pak cara apa namanya untuk bisa apa sih namanya dikompres atau kayak bisa muncul gitu. Kan kita mendapatkan data-data itu cepat gitu. Oke, untuk data di jalan, nah itu yang saya bilang tadi. Ketika kalian memberikan akses sama apa perangkat tersebut akan mengakses kalian, lokasi kalian di mana, terus seberapa jauh kalian misalkan dari rumah ke kampus, itu semua diakses sama dia. Nah, waktu itu ada percobaan, kalau kalian lihat di media sosial, ada percobaan orang, itu bawa kurang lebih 100 handphone, dimasukin ke keranjang belanja, dan dia dorong sambil jalan. Akibatnya tahu nggak? Dia pakai Waze waktu itu, apa Google Map gitu. Akibatnya jalur itu dilihat sama Google Map itu macet.
Karena kan di jalan dorongnya pelan-pelan. Jadi 100 handphone itu ditaruh sama dia di keranjang. Dia mau lihat gitu loh. Nah, ternyata memang semua handphone yang terhubung itu berada di lokasi yang sama, menunjuk berada di lokasi yang sama, pergerakannya pun pelan-pelan. Nah, jadi velocity itu merujuk kepada seberapa akses yang diterima oleh server sehingga bisa dikirimkan ke aplikasinya dan menunjukkan lokasi, terus seberapa besar kemungkinan macetnya, terus berapa kilometernya. Nah, itu dia yang bisa dibilang teknologi informasi ini terkait dengan data raya cukup luas cakupannya. Gitu, Al-Ghifari. Ada lagi, Gif? Ya Pak, makasih Pak. Oke, saya mau satu share lagi. Oke, silakan menyimak dulu. Tidak? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya, digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan? Penuhnya seperti apa? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabytes data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabytes. Selain volume, varietas juga merupakan salah satu karakter dari Big Data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan Big Data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Oke. Jadi dari beberapa video dan materi yang sudah saya sampaikan, sudah paham ya data raya itu apa sih? Ininya tuh cakupannya tuh apa gitu. Nah, mungkin awalnya kalian ketakutan nih. Wah, data raya pemrograman, bikin program dong Pak kita, Pak. Kita aja udah belajar bahasa udah ngebul, Pak. Kepalanya, ini suruh belajar lagi pemrograman, emang kita IT gitu. Pemrograman itu sendiri jenisnya banyak. Jadi kalau kita bicara riset ya, riset kita itu kalau penelitian kuantitatif kita udah ada SPSS. Bagaimana kita cara mengolahnya, mungkin kalian bisa belajar di statistik.
kemudian ada pengolahan di data kualitatif sebenarnya. Dari hasil wawancara bisa di coding. Ada software yang namanya NVivo. Jadi software itu kalian mentranskrip dulu, mengkelompokkan dari hasil wawancara yang kalian ketik, kemudian kalian kelompokkan nih menjadi masuk ke dalam variabel mana, variabel kognitif, afektif atau apa. Dimasukin, kemudian ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, itu bisa dikoneksikan ke seberapa besar hubungan variabelnya ke dalam software NVivo tadi. Jadi jangan sedih, penelitian kualitatif juga punya softwarenya, bukan cuma kuantitatif doang. Jadi kualitatif juga punya softwarenya. Kurang lebih gambarannya itu. Ada pertanyaan sebelum habis ini saya akan kasih tugas untuk kalian. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kita udah mulai install NVivo apa belum, Pak? Mungkin kalau NVivo kalian nanti saya kasih pengenalan aja. Tapi nanti kita yang sederhana aja, gimana kita masukin nanti analisis kita di media sosial, perhitungannya bisa lewat Excel terlebih dahulu. Paling itu. Sebenarnya software Python dan kawan-kawan itu sebenarnya hampir sama seperti software Excel. Tapi kalau misalkan saya masukin kalian ke software yang Python, saya agak sedikit khawatir sebenarnya. Buat anak-anak FBS ini agak-agak deg-degan saya. Karena saya juga sebenarnya pusing kalau dengan coding yang terlalu banyak. Kalau di seni rupa itu ada namanya software Adobe Animate. Adobe Animate itu animasi, itu juga pakai coding. Codingnya itu pakai ActionScript 2 dan ActionScript 3. Nah, cuman memang codingnya lebih rumit daripada yang Python tadi. Nah, kita yang simple-simple aja lah. Simple-simple aja. Saya yakin kalian udah banyak ini ya, banyak tugas, banyak apa istilahnya, banyak acara lah. Jadi daripada nanti otaknya kusut, mendingan kita yang sederhana aja. Ada lagi, Gi? Udah, Pak, cukup, Pak. Oke. Nah, untuk tugas pertama itu ini masih individu ya, masih individu. Kalian punya YouTuber kan, punya channel YouTube favorit kalian dong pasti. Ya, saya mau tanya satu-satu dulu nih. Kita masih ada waktu kan. Saya tanya Aji dulu deh, Ji. Kamu channel YouTube yang kamu suka apa, Ji? Biasanya ngebahas alur film, Pak, sama tentang fotografi, Pak. Oke. Sekarang saya kasih waktu nih. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit berarti sampai jam 9.20 ya. Kalian cari channel YouTube yang kalian memang suka. Terus usahakan subscribernya tidak lebih dari 2 juta. Karena kalau nanti lebih dari 2 juta, saya khawatir analisisnya pasti pusing. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang, Pak, saya 2.500.000 atau 5 juta saya, Pak, atau 10 juta, silakan. Supaya kita tahu bahwa bagaimana analisisnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari YouTuber atau channel yang nanti mau kalian analisis. Silakan. Waktunya 5 menit.
nanti saya akan pilih 10 orang untuk saya tanya dulu nama channelnya apa, kemudian jumlah videonya ada berapa, subscribernya ada berapa. Silakan. Dan kalau bisa channel YouTube-nya di atas 200.000. Karena biasanya kalau udah di atas 1.000 itu udah ada netizennya tuh. Udah netizen 62-nya tuh udah keluar pas 62-nya. Bayang dong netizen Indonesia dong. Setajam silet. Oke, time's up. Saya akan pilih Fadlia. Silakan Fadlia. Channel YouTube-nya apa? Ya, Pak. Ini channel Shirley Anagita Rahmi. Ya. Videonya tentang apa? Bentar, Pak. Si videonya, Pak. Tentang apa? Suaranya kecil. Biasanya di channelnya itu tentang motivasi, tips, sama kayak apa ya? Kayak tentang buku-buku gitu, Pak. Oke. Subscribernya berapa? Subscribernya 663.000. Oke. Videonya totalnya ada berapa? Kalau videonya ada 405. Oke. Oke. Good. Silakan dipilih siapa temennya. Dipilih untuk apa, Pak? Untuk sama kayak kamu nyebutin YouTubernya. Silakan siapa? Malu nyebutinnya. Berapa orang, Pak? Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja. Kesannya mau makan bakso kamu. Banyak-banyak. Sama
Nama Nabila boleh, Pak. Oke, Nabila, silakan. Nabila siapa? Nabila Lapasau. Ada Nabila? Oke, kayaknya nggak ada deh. Saya pilih aja ya. Kohana, silakan. Ya, Pak. Nabila juga kan ini. Iya. Silakan. YouTubernya siapa? Araparianti, Pak. Tentang apa? Tentang mukbang. Oke, YouTube subscribernya berapa? 1,16 juta, Pak. Videonya ada berapa? 326 video. Oke, good. Silakan kamu tunjuk siapa, Kohana. Kohana nih seneng yang mukbang nih berarti nih. Doyan makan kamu, Kohana. Rida Putri. Oke, silakan. Iya, Pak. Tapi saya subscribernya lebih dari 2 juta. Nggak apa-apa. Ya, YouTube channelnya Jurnalika. Ya. Iya, itu tentang horor-horor gitu deh, Pak. Terus total subscribernya 5,81 juta dengan total video 439 video. Oke. Good. Next. Siapa yang kamu tunjuk? Farhana. Oke, silakan Farhana. Iya, Afwan Pak nggak bisa on cam ya. Ini YouTube-nya namanya Dear Nessie. Itu 338.000 subscriber-nya. Terus total videonya 227. Oke. Next. Dwina, Pak. Dwina. Iya, Pak. Nama YouTube-nya Duo Pengacara. Tentang review-review makanan, subscribersnya 1,49 juta, total video 610. Oke. Good. Next. Siapa yang kamu tunjuk? Imadul Hamdi. Ini pada seneng mukbang ini ya? Saya aja belum seneng, belum makan ini dari SD ini. Silakan tunjuk siapa, Dwina? Imadul Hamdi, Pak. Mas Hamdi, ya, silakan. Nama channel YouTube-nya Riyandi Kusuma. Itu tentang cover lagu piano. Subscribernya 567.000. Total videonya 229 video. Oke. Sekarang saya tambah lagi pertanyaannya. Kenapa kamu memilih channel ini? Karena piano, Pak. Kenapa? Karena suka main piano, Pak. Oh. Wah, keren dong. Multi talenta. Oke. Silakan Hamdi, pilih siapa? Filza. Kalau saya Aulion. Itu tentang video stop motion gitu. Terus subscribernya 1,4 juta, videonya 148 video. Alasannya kenapa? Suka aja sama videonya dia, keren editannya. Oke. Good. Silakan Filza, pilih siapa? Rara Ardayarum.
Silakan Tara. Saya suka YouTuber ini, Kelstani. Jumlah subscribernya 332.000. Terus jumlah videonya 115 video. Dan itu videonya tentang kayak study vlog gitu. Terus kenapa saya suka itu karena kayak estetik gitu. Oke. Pilih siapa? Dina. Rara, Ustaz. Milih Anjuli. Rara. Ya. Rara. Iya. Iya, Pak. Silakan Ra. Saya memilih Anjuli. Oh, iya. Iya Pak. Kalau 6,6 juta boleh Pak? Oh, boleh banget. Nggak tahu sih Pak. Sejauh ini milihnya Lingua Marina, subscribe-nya 6,66 juta, dia 559 video. Dia tuh video tentang dia orang Rusia yang belajar ke Amerika. Jadi kayak study vlog juga gitu. Oke, subscribernya berapa? 6,6 juta. Videonya? 559. Alasan kamu pilih itu apa? Karena dia menginspirasi aja sih. Dia tuh asli Rusia yang belajar ke Amerika gitu. Oke. Terus tentang belajar. Oke, good. Anjeli, silakan pilih siapa? Fiska Rahma. Oke, silakan. Ya, channel YouTube-nya Basyasman namanya, punyanya Hussein Basyaiban. Dia tentang vlog sehari-hari, terus juga dia suka cerita-cerita tentang yang Islam-Islam gitu pokoknya. Subscribernya ada 121.000, videonya ada 44. Terus alasan sukanya karena keren aja, dia hafal banyak hadis. Dia kalau lagi cerita tuh suka nyebutin hadisnya dengan lancar, jadi kayak motivasi buat biar makin semangat aja gitu. Terus suka aja dengerinnya ya. Oke, mantap. Silakan tunjuk siapa, Fiska. Subscriber tadi berapa, Fis? 121.000, Pak. 121.000. Oke. Silakan pilih siapa? Haidar. Silakan Haidar. Ya, Pak, channel YouTube-nya Autodriver. Subscribernya 1,29 juta. Videonya ada 669 video. Isinya tentang first impression sama review mobil terbaru, Pak. Oke. Kenapa suka channel itu? Karena yang pertama saya dari kecil emang suka kendaraan roda 4, terus suka main mesin mobil gitu, Pak. Oke, good. Tapi saya kalau melihat channel itu sedih saya. Masalahnya banyak produk gagal dibeli. Yes, yuk. Next, silakan Hamdi, tunjuk siapa? Yang belum, tolong tunjuk tangan, bisa? Present. Silakan Hamdi, pilih siapa? Saya pilih Raffi Azhar, Pak. Oke. Raffi, silakan. Yang belum ditunjuk, raise hand dong, biar kelihatan. Ya, ini Pak, channel YouTube-nya saya pilih Pebasket Sombong. Okay. Subscribernya 910.000,
Total video 135. Oke, alasannya? Alasan saya suka nonton ini, saya hobi main basket juga. Oke, good. Silakan pilih siapa. Tolong raise hand dong dari ini, bisa kan? Di Zoom-nya yang belum, silakan pilih siapa, Raffi. FK. FK, silakan. Ya, YouTuber yang saya sukain yaitu adalah Picky Pix, Pak. Oke. Picky Pix, Pak. Picky Pix. Ya, subscribernya berapa? Subscribernya, coba saya lupa, Pak. 5 juta, Pak. Yakin pilih yang 5 juta? 5 juta 300 340. Oke, yakin pilih yang itu? Bener, Pak. FK? Iya, Pak. Bener, yakin mau pilih yang 5 juta? Iya, Pak. Oke, silakan. Lanjut. Videonya 212. Tentang videonya itu tentang random, Pak. Ada yang video lucu, ada video game, ada video mobil, ada video motor. Jadi saya suka aja, Pak. Sama orangnya keren sih, Pak. Oke, silakan kamu tunjuk siapa. Saya nunjuk Haikal, Pak. Haikal, silakan. Iya, Pak. YouTuber yang saya suka sih Lutfi Halimawan, Pak. Silakan. Subscribernya berapa? Subscribernya 1,61 juta, total videonya 3.500. Oke, kenapa suka ini? Sama sih, Pak, dia random juga, diantar ngebahas meme atau alur storyline di game. Sama anime, Pak. Oke. Thank you, Haikal. Kita sampai jam berapa, Ji? 9.40, Pak. Oke. Ditutup oleh Haji deh. Silakan, Ji. Oh iya, Pak. Channelnya ST Media, Pak. Jadi itu dia ngebahas tentang konten kreatif, itu produksi konten kreatif, terus ngebahas tentang kamera juga, review-review aksesorisnya. Terus subscriber itu 385.000 dan jumlah videonya 1.001 video, Pak. Oke. Alasannya kenapa, Ji? Karena saya suka tentang fotografi, Pak, sama seluruh belajar saya emang di situ doang. Oke, thank you. Oke, kalau sudah ini adalah tugasnya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Tugasnya adalah analisis 3V, volume, velocity, dan variety channel YouTube. Jangan lupa nanti ditulis nama mahasiswa dan NIM-nya. Dibuat di PPT, kemudian isinya apa aja. Nah, yang dianalisis yang pertama subscriber. Ini nanti saya share ke kalian. Kemudian kontennya, jumlah video, tahun mulai, total view. Terus di YouTube-nya itu ada playlist-nya enggak? Terus nanti ada video viewer terbanyak dan tersedikit. Kemudian ada komentar positif dan negatif di video yang paling populer. Kemudian ada iklan dalam video. Terus yang terakhir adalah resolusi, durasi, dan size rata-rata dari sebuah playlist atau dari sebuah video.
contohnya ini saya pilih Kimi Hime. Kimi Hime ini dibuat tahun 2016, ada deskripsinya segala macam. Kemudian subscribernya ada berapa, total ditontonnya ada berapa. Total ditonton ini ambil video yang terbanyak ya. Terus video rata-rata ditonton, rata-rata tuh diambilnya gini. Contohnya video dari video 1 sampai video 2, video terakhir itu kan yang nonton variasi ya. Tapi kan kalian bisa ngelihat, oh rata-rata ini yang nonton sekitar dari 200.000 sampai 500, terus nanti turun lagi ke 300. Berarti bisa diambil rata-ratanya sekitar 300 misalkan. Nah, terus jumlah videonya ada berapa? Kemudian konten sedikit, tersedikit, dan terbanyak. Oke. Terus viewer terbanyaknya. Jumlahnya berapa? Likes-nya berapa? Dislike-nya berapa? Komennya ada berapa? Kemudian video viewer tersedikit. Viewernya berapa? Sama seperti tadi, like, dislike, sama komen. Tanggal berapa diuploadnya. Terus, nah ini komen positif dan negatif. Komen positif dan negatif itu biasanya ada di video yang banyak viewernya. Jadi diambilnya dari yang banyak viewernya. Berarti kalian harus baca satu-satu tuh, lihat komennya. Oh, ini ada komen yang negatif nih, komen yang positif membangun seperti apa. Supaya kalian bisa, di sini sebenarnya kalian bisa mengcoding atau melihat. Coding itu kan sistem pengaturan atau sistem pengelompokan. Kalian bisa tahu nih, oh ini yang negatif nih seperti ini nih. Oh ini yang positif seperti ini. Dimasukin aja komen positif dan negatif. Kemudian iklan. Nah, YouTube itu pasti nggak akan lepas dari iklan, karena dia dapat pendapatannya dari situ juga. Iklannya itu ada berapa? Berarti kalian harus tonton kan salah satu video kan. Misalkan video yang terbanyak kalian tonton, kalian lihat iklannya itu apa. Nah, terkait nggak kira-kira sama kontennya dia? Ada yang iklannya tentang otomotif, nggak taunya videonya tentang mukbang. Nah, itu kan nggak sesuai kan. Nah, itu kalian lihat. Udah cuman itu. Dikit kan? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti PPT di-share nggak, Pak? Iya, nanti saya share di grup ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kamu nanya. Ya, silakan Dina. Ini ntar dibuat ke dalam bentuk PPT juga, Pak? Yes, betul. Makasih, Pak. Yuk. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Priska. Iklan itu yang ada dalam video juga, kan ada tuh suka YouTubernya iklanin dengan dirinya gitu, maksudnya di dalam video itu dia ngeiklanin produk itu, Pak. Itu masukin iklan juga? Oh, nggak usah. Cukup video yang memang dari YouTube-nya. Oh. Biasanya kan ada video tuh di depan, di tengah, sama di akhir kan. Nah, itu aja. Kalau iklan sama YouTubernya kan dia di-endorse namanya. Karena pendapatannya pasti masuk langsung ke YouTuber. Tapi kalau iklan dari YouTube itu tidak 100% iklan itu masuk ke YouTuber. Jadi ada perhitungannya lagi. Nah, untuk menghitung rata-rata tadi, video rata-rata itu kalian juga bisa sebenarnya menggunakan Excel.
Jadi video 1 rata-ratanya berapa, video 2 rata-ratanya berapa, bisa dijumlahkan di Excel. Nanti dibagi total dengan jumlah seluruh video. Tapi harus dijumlah satu-satu. Nah, itu dia pengkodingan menggunakan Excel. Jadi kita bisa tahu nih, oh jumlah rata-ratanya videonya yang nonton segini nih. Berarti sebenarnya nanti hubungannya ke subscriber. Kalau subscribernya 10 juta misalkan ya, kayak Baim Wong itu kan subscribernya besar kan. Tapi video yang ditonton sama orang tidak lebih dari 10% gitu loh. Nah, berarti kan ada, nanti kita bisa menganalisis bahwa ada sesuatu yang memang kurang menarik, khususnya untuk segmennya dia. Nah, untuk video rata-rata silakan dihitung di Excel, nanti dimasukkan rata-rata videonya berapa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Tadi iya masih terkait rata-rata video yang ditonton. Itu kan misalkan kayak YouTube yang saya iniin ada 229 video. Berarti saya harus melihat semua viewers di video itu terus saya jumlah di Excel baru dirata-ratain gitu, Pak. Apa cukup ambil beberapa? Berarti kalau misalkan kamu menghitung video rata-rata ya harus dari semua video yang kamu lihat. Makanya challenge, tantangan buat yang subscribernya tadi 6 juta, 5 juta gitu ya. Karena itu udah jadi pilihan kalian ya. Tadi saya udah nanya ya. Gitu. Karena tugasnya belum berakhir sampai di sini nih. Ada kelanjutannya lagi. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih, Hamdi. Kok gini sih? Bapak bisa bertanya, Pak? Anjeli, ya. Kalau ganti channel boleh, Pak? Kenapa kamu udah mulai deg-degan kamu ya? Silakan. Oke, terima kasih. Tapi nanti gini, supaya tidak berubah-berubah lagi, saya minta hari ini di list nama mahasiswanya siapa, kemudian memilih channel YouTube-nya siapa, supaya tidak ada kelabilan lagi di antara kalian. Kalian kan kadang-kadang suka labil nih, makan gorengan labil gitu, tiba-tiba channel berubah gitu kan. Langsung ditentukan ya, Ji ya, nanti minta teman-temannya Ji ya. Iya Pak. Jadi nanti di list namanya siapa, terus channelnya apa, dikirim di grup. Ya Anjeli ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk berubah, tapi balik lagi tidak boleh kurang dari 200.000. Karena kalau di bawah 200.000 itu kadang-kadang komen positif sama negatifnya kita agak bias nanti. Karena 100 sampai 200.000 itu biasanya netizennya ada, tapi memang belum banyak. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Pak. Silakan, Farhana. Itu misalnya kan ada YouTuber kadang uploadnya yang YouTube Short gitu ya, Pak. Itu dimasukin ke video juga atau kita nyari yang videonya full aja gitu, Pak? YouTube maksudnya gimana? YouTube Short gitu. Kan biasanya ada YouTuber yang uploadnya yang kayak YouTube Short gitu, kayak video singkat gitu, Pak. Di channel YouTube-nya itu kita masukin datanya juga atau kita nyari yang YouTube full aja gitu? Kalau short kan durasinya pendek ya. Biasanya sih terpisah dia, setahu saya ya. Terpisah dari channelnya. Ada channel sendiri khusus buat short. Karena short itu nggak dapat duit kalau dari short biasanya. Makanya channelnya biasanya misah. Tapi kalau misalkan ada pun silakan nggak usah dimasukkan.
Berarti kita ngambilnya misal di channel itu ada short, kita nggak usah ambil yang shortnya ya Pak? Nggak usah. Berarti yang videonya full ya. Makasih Pak. Ya, yuk. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Silakan, Ra. Kalau misalkan subscribernya itu 45.000, boleh nggak? Atau enggak? Kamu tadi kan udah dijelasin. Jangan di bawah 200.000, Ra. Si Rara coba-coba melempar manggis. Ya Pak, terima kasih. Tadi Dina nanya tapi malu. Iya, nggak apa-apa. Yang tadi sempat saya bilang, kalau misalkan di bawah 100.000 itu belum terlalu banyak komen positif negatifnya. Gitu. Tapi juga kalau lebih dari 1 juta, 2 juta, itu pasti udah semakin banyak videonya. Nah, itu yang nantinya berkaitan sama tugas selanjutnya tuh. Kasihan kalian kalau terlalu banyak, nanti analisisnya akan banyak, per periodiknya akan banyak. Oke, udah tidak ada lagi pertanyaan? Aman, terkendali? Kalau tidak ada, udah nggak ada lagi ya di Iya Pak. Oke, ini langsung saya share ke kalian. Sebentar. Wait. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Nanti kalau bisa ditengok-tengok LMS-nya, silakan, karena nanti khawatirnya ada absensi dari universitas. Jadi yang pertemuan pertama kemarin sama pertemuan kedua coba dilihat. Kalau ada kuis di pertemuan pertama, bisa diisi juga sama kalian. Jadi ada kuisnya di situ. Silakan diisi supaya LMS-nya bisa terisi nantinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau pantun. Si kumkum berbadan kekar. Assalamualaikum, mari kita keluar dari Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan lupa presensinya ya. Izin live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.